A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekarang kita memasuki hari kedua kita mulai ngaji maulid. Kemarin saya menyebutkan salah satu syair yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Syamsuddin Ad-Dimashqi. Itu enggak lengkap ya, saya lengkapi. Idza kana hadza kafir jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Jika Abu Lahab saja sudah jelas dilaknat Allah dalam surat Tabbat yada Abi Lahab, di neraka jahanam diabadikan. Ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmada. Tapi Abu Lahab ini setiap hari Senin selalu selama-lamanya diringankan siksanya gara-gara senang, bahagia, gembira dengan kelahiran baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masrura wa mata muwahhidah. Lalu bagaimana keadaan seorang hamba yang umurnya senantiasa diisi dengan kecintaan kepada baginda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wafat dalam keadaan membawa iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kitab ini terinspirasi dalam kitab Sahih Bukhari bab Ridha hadisnya. Kalau ini ucapan Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi. Oleh karena itu orang yang menghadiri senang, orang yang menghadiri maulid itu tidak lain karena yang pertama adalah ada rasa niat taqarrub ilallah, dan yang kedua adalah ada rasa mahabbah kepada Rasulullah SAW. Setidaknya hatinya kepingin mahabbah kepada Rasulullah. Bagi orang awam yang belum ada rasa mahabbah, kepingin mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya kepada Rasulullah SAW. Dan orang yang menghadiri maulid, orang yang menghadiri, ini sejarah dan fakta, tidak bisa ditolak. Orang yang menghadiri saat Nabi dilahirkan Allah Subhanahu wa taala, itu ada 4 wanita. Sejarah mencatat. Namanya siapa? Yang pertama namanya Ashifa. Ini perempuan namanya Ashifa. Lalu ada perempuan namanya Ummu Aiman. Lalu ada perempuan namanya Fatimah, bukan Fatimah bintu Rasulullah, kan belum lahir. Fatimah namanya. Dan yang keempat Suwaibah. Keempat-empatnya ini Allah muliakan di dunia sebelum di akhirat. Hanya dengan sebab atau salah satu indikasinya Allah memuliakan dia di dunia dan akhirat apa? Dia sama Allah dipilih untuk menyaksikan kelahiran Nabi Muhammad SAW di dekatnya. Kita lihat bahwasanya Ummu Aiman itu melahirkan siapa? Ummu Aiman melahirkan sahabat Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah sahabat, seingat saya umur 16 tahun sudah menjadi panglima perang. 16 tahun. Dan itu pilihan Rasulullah sendiri itu. Banyak sahabat yang protes tuh, tapi sama Rasulullah ditahan, dibantah, dan akhirnya beliau menjadi panglima yang sukses. Sejarah mencatat 16 tahun menjadi panglima perang. Dilahirkan dari seorang rahim yang bernama Ummu Aiman, yang mana ibunya adalah menyaksikan kelahiran baginda Muhammad SAW. Sejarah mencatat sampai sekarang namanya harum. Ketika menyaksikan maulid Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, namanya Ashifa. Ashifa ini siapa? Ashifa ini adalah ibu dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat terkaya. Sampai sekarang kita mengenal, kita hafal namanya. Di mana-mana disebutkan namanya harum. Keharuman anak tidak bisa dilepaskan dari keharuman nama orang tua. Jadi kalau kepingin mengharumkan orang tua, harumkan namamu. Namamu harum, orang tua ikut harum. Dan sebaliknya. Maka tidaklah kalian ini salah ketika memilih Al-Quran sebagai pegangan hidup. Nanti di situ kamu akan memuliakan orang tuamu, tidak hanya di Nabi juga sampai di akhirat. Maka juga sama. Ketika kita dekat dengan Rasulullah, mahabbah dengan Rasulullah, Allah akan memuliakan kita. Pasti nggak pakai insya Allah. Saya mau begini ini bukan berarti saya ini ngeramal atau saya ini bisa tidak. Ini janji Allah. Kenapa saya bilang pasti? Wa man asdaqu minallahi qila. Apakah ada janji selain Allah yang lebih benar? Tidak ada. Maka saya bilang pasti. Paham tak? Ini bukan ucapan saya, janji Allah, janji Allah. Yang ketiga, siapa namanya? Fatimah. Fatimah ini
Ibu dari siapa? Ibu dari Amr bin As. Ibu dari sahabat Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As ini sahabat yang terkenal alim pada masanya. Dan yang keempat siapa? Perempuan yang keempat yang menyaksikan kelahiran Nabi adalah namanya Suwaibah. Dan Suwaibah ini menjadi saksi sejarah beliau ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Dan Suwaibah ini juga punya saudara yang sepersusuan dengan, kan beliau ini kan menyusui Nabi, Suwaibah ini. Jadi mulia Suwaibah ini. Suwaibah inilah menjadi sebab diringankannya siksa Abu Lahab. Jadi semua yang hadir di tempat kelahiran Nabi menyaksikan semuanya dimuliakan Allah di dunia sebelum di akhirat. Tidak hanya dirinya, tapi juga putranya keturunannya. Maka kalau kita menghadiri majelis maulid, ikhtifal maulid, itu tidak mungkin kita tidak dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita hadir majelis maulid, kita baca sholawat. Satu sholawat, 10 rahmat Allah turun. Semakin banyak kita sholawat, semakin banyak kasih sayang Allah turun kepada kita. Semakin banyak sholawat, semakin banyak rahmat. Semakin banyak sholawat, semakin banyak kasih sayang Allah. Maka tidak mungkin, apakah mungkin orang yang terus-menerus sering mendapatkan rahmat Allah, dia menderita? Tidak mungkin. Apakah mungkin orang itu ketika dalam hidupnya, dalam dirinya selalu membaca sholawat, lalu dalam hidupnya susah? Tidak mungkin. Kalau mau mengidentifikasi apakah saya termasuk orang beruntung atau tidak, mudah. Sudah banyakkah engkau baca sholawat kepada baginda Muhammad SAW? Kalau kau sudah banyak baca sholawat, enggak usah pusing, enggak usah susah. Rahmat Allah turun kepadamu. Kalau rahmat Allah turun kepadamu, tidak mungkin kamu itu terlunta-lunta. Tidak mungkin kamu sama Allah dibiarkan begitu saja. Tidak mungkin. Faham maksudnya? Cerita yang terakhir mau saya sampaikan hari ini. Ini cerita enggak sembarangan. Orang yang mengharamkan maulid, ini hatinya taruh di mana? Ketika orang itu ketika kita punya anak. Oh, kalian belum punya anak. Ketika kita punya orang tua, dipuji sama orang lain, kita bangga, bahagia, pasti. Kita punya saudara, dipuji orang lain, kita bahagia, pasti kita bahagia. Ketika kita punya saudara, punya guru, dipuji orang lain, kita bahagia, pasti. Dan sebaliknya, bagaimana perasaan kita manakala baginda kita dipuji? Tentu kita sangat bahagia. Dan sebaliknya, kalau sampai ada orang melarang kita memuji orang tua kita, gimana perasaan kita? Kalau ada orang melarang maulid itu gimana perasaan kita itu? Itu sama itu. Jadi orang maulid itu nggak tahu hatinya itu ditaruh di mana. Allah bisa. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah itu. Ya. Selanjutnya begini, Rek. Mengatakan hukum maulid itu tidak cukup hanya pakai logika hukum teori, tapi juga diperlukan hati. Diperlukan mahabbah itu di sini intinya. Ceritanya Syekh Al-Buti. Terakhir habis ini selesai. Syekh Al-Buti ini adalah imam syahid. Dikatakan syahidul mihrab karena beliau terbunuh ketika memberikan pengajian. Beliau dimakamkan di samping Syekh Salahuddin Al-Ayyubi di Suriah itu. Gak sembarangan itu. Samping persis. Ya, artinya di satu makam ya. Kan beliau wafat saya di Indonesia. Jadi saya tidak tahu persis di sampingnya persis atau di kotaknya itu. Yang jelas beliau itu dimakamkan di samping Syekh Salahuddin. Apakah persis, apakah sampingnya lagi? Allah, saya alhamdulillah pernah ke sana. Itu dimakamkan di pemakaman yang elit, lux itu. Di dalam Masjid Umawi namanya. Beliau ini menceritakan kisah bagaimana ketika itu ayahnya sakit. Nah, sebelumnya begini ceritanya. Awal mula begini ceritanya, perhatikan di sini. Jadi kalau mau bicara maulid itu jangan pakai otak saja. Otak saja pun bisa keliru kan gitu. Dan insya Allah keliru. Teorinya pun. Beliau ini suatu ketika dikasih Allah rumah baru. Rumah baru ini rumah di samping ayahnya. Beliau senang alhamdulillah punya rumah. Jadi kata teman saya, kebahagiaan di dunia itu 3 katanya. Artinya selain akhirat ya. Kalau sudah punya istri, lalu punya rumah, punya mobil, ini sudah bahagianya luar biasa. Ini kata teman saya ini. Kalau kita punya rumah itu bahagianya luar biasa. Saya rasakan betul. Tapi sebelumnya punya istri dulu kan, punya istri itu bahagianya luar biasa. Terus punya rumah itu luar biasa. Punya rumah, punya mobil itu sudah bahagia luar biasa. Katanya. Nah, beliau ini punya rumah di samping ayahnya, Syekh Al-Buti, Muhammad Syekh Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau punya rumah. Akhirnya apa? Beliau itu punya ide untuk
Ini saya ambil dari kitab Hadza Walidi. Ini kitab dari kitab asli, bukan katanya ini ya. Saya baca langsung di situ memastikan bagaimana alur cerita yang sesungguhnya. Ini Hadza Walidi itu tentang biografi ayahnya. Inilah ayah saya gitu. Namanya Syekh Al-Mulla, Syekh Mulla Ramadan Al-Buti. Ya, di sini disebutkan kisahnya. Beliau akhirnya apa? Punya dikasih Allah semacam alhamani rabbi ya. Alhamani anu abiro. Artinya beliau itu dengan rumah yang baru itu kepingin bersyukur kepada Allah dengan cara apa? Mengumpulkan orang untuk membaca maulid. Dikumpulkan orang-orang semuanya, kemudian dibacakan maulid Nabi, dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Nah, itu beliau begitu. Rumahnya itu wafadat dari as-saghira bijumu'in mubarakatin minnas. Bahasanya luar biasa. Rumah saya yang kecil diisi dengan orang-orang yang berkah. Orang yang berkah itu berarti orang-orang siapa? Di sini maksudnya orang-orang yang menghadiri maulid. Bahasanya begitu. Dengan orang yang berkah itu ya. Dan majelis saya di rumah saya itu diisi penuh dengan pujian kepada Rasulullah SAW. Nah, itu niat pertamanya untuk tasakuran rumah ya. Ila akhirih. Dan saya juga alhamdulillah dikasih Allah wasyarahullah sadri, hati saya dikasih Allah kelapangan untuk apa? Ya itu ikut dengan munsyidin, ikut membaca anasyid-anasyid itu. Dan saya membaca min maulid Syekh Yusuf An-Nabhani rahimahullah. Kesimpulannya beliau orang untuk baca maulid Nabi. Ternyata di malam yang sama itu apa? Beliau kaget. Kaget itu apa? Ternyata ayahnya itu yang sakit itu sedang dikasih Allah ujian apa? Menggigil, gemetar, sakit. Memang ayahnya sakit. Ayahnya sakit pokoknya. Pada malam yang sama itu pas maulidan itu ayahnya sakit, menggigil. Semakin berjadi mungkin menggigil ya. Usya'ir itu artinya menggigil, pokoknya sakit. Kaget saya Buti. Aduh, kenapa saya ini kok sakit? Akhirnya apa? Beliau akhirnya apa? Nah, bahasanya apa? Waqaftu khalian. Lalu kemudian saya menyendiri. Saya berdoa kepada Allah. Doanya kemana? Ya Allah, saya jadikan haflah tadi, ikhtifal maulid tadi, itu hadiahnya saya hadiahkan kepada orang tua saya. Ayah saya. Semoga ayah saya ini engkau berikan kesembuhan. Itu beliau. Jadi, ya Allah, jika engkau berkenan ya meridhoi kami dan menerima amalku maulid tadi itu, tolong ya Allah untuk kesembuhan orang tua saya pahalanya. Nah, wis, paham ya? Yang kedua, kemudian setelah beberapa hari ternyata beliau tahu putranya Syekh Al-Buti namanya Syekh Muhammad Taufik itu juga beliau ini apa? Bersedekah. Beliau ini sedekah, pahalanya diberikan untuk kesembuhan kakeknya itu, Syekh Mulla Al-Buti. Jadi putranya Syekh Buti itu juga sedekah untuk kesembuhan kakeknya. Ternyata juga sama. Saudaranya Syekh Buti namanya Zainab, perempuan. Itu juga nazar, ya Allah, kalau sampai bapak saya, ayah saya kan saudaranya Syekh Buti, berarti kalau sampai ayah saya sembuh, saya akan berpuasa. Saya nazar berpuasa. Ada yang sodako, ada yang berpuasa. Wa ana akharin, dan yang lain-lainnya semua keluarga ini penting, ini penting. Jadi kalau ada yang sakit itu semuanya harus begitu. Ono yang sedekah, ada yang nazar puasa, ada yang segitulah. Besok kamu jadi kiai itu besok enak sedekah, enak kamu ngaji Quran, enak kamu maulid, kamu ke makam, begitu mestinya itu. Paham enggak? Jangan kamu ke rumah sakit ini, ke klinik ini ya jangan. Ya bukan jangan, artinya ya ke klinik tetap, artinya jangan pusing obat terus ya. Harus ada amal-amalan yang seperti itu. Akhirnya apa? Dan yang lain-lainnya itu juga melakukan amal baik ya. Wa anna akharina min afradil usrah taqarrabu ilallah biqurbatin biqasdi syifa'illah. Jadi yang lain juga ibadah yang lain, mengaji Quran, mungkin pokoknya ibadah yang lainnya. Tapi apa yang terjadi, Rek? Perhatikan ini, perhatikan, jangan sampai lupa. Ternyata pada hari sakitnya ayahnya, Syekh Mulla, itu ayahnya cerita kepada Syekh Al-Buti. Ceritanya gimana? Ini cerita yang menarik ini. Ceritanya apa? Beliau itu mimpi disuguhi satu talam dengan berbagai macam talam yang ada. Semua talam banyak. Isinya obat-obat. Obat untuk kesembuhan ayahnya. Wahai Syekh Mulla, ada yang ngomong kemudian. Di mimpinya itu ada yang ngomong, ngasih talam, ngasih tempat ada. Ini obat dari cucumu Muhammad Taufik. Ini hadiah dari putrimu Zainab. Dan ternyata apa yang terjadi itu, Rek? Dan ada
wadah, tempat yang sangat indah, yang sangat bagus, yang sangat besar, yang berisi obat-obatan untuk kesembuhan beliau, yang sangat bagus, terbagus dari semua yang ada. Jadi semua hadiah-hadiah tadi itu ada satu hadiah paling bagus. Ternyata hadiah yang paling bagus, hadza wa hadhihi uhdiyat ilaika min ibnika Muhammad Said. Dan hadiah yang paling bagus itu ini hadiah dari putramu Muhammad Said. Muhammad Said Al-Budi itu. Jadi semua ibadah-ibadah tadi itu ibaratnya yang paling top apa? Haflah maulid. Ini kitab ini, Rek. Beliau ini sudah ittifaq masyhur di Suriah min auliyaillah. Dari mulai seluruh dunia, dari Yaman, Mesir, semua mengakui itu. Ini kitabnya masih ada, silakan digugat, belum ada yang menggugat. Paham tak kira? Jadi haflah hadiah terbaik itu apa? Ikhtifal maulid. Jadi kamu jangan sampai besok kalau sudah pulang, punya usaha, punya gaji, punya kerja, nggak mengadakan ikhtifal maulid. Adakan, 10-20 orang adakan. Fadilahnya terserah untuk kesolehan anak, untuk keberkahan rumah, untuk kelancaran dunia sampai akhirat. Segitu apa terserah itu. Ikhtifal maulid itu. Paham tak kira? Saya Budi mengatakan Masya Allah, wa kana ikhtibati kabiran. Bahagia saya sangat besar sekali dengan mimpi yang dilihat oleh ayah saya. Ini artinya apa? Sesungguhnya ibadah ikhtifal maulid, membaca sholawat, mengumpulkan banyak orang, ada sedekah di situ, dibacakan madaih Rasulullah, itu amalun mabrur, makbul indallahi ta'ala gitu. Paham tak? Siapa yang ngomong bid'ah ini? Dia belum pernah merasakan. Dia belum pernah membuktikan. Dia hanya ngomong saja tanpa ada perasaan. Bagaimana agama dilakukan tanpa perasaan? Tidak bisa. Khusyuk itu perasaan, ikhlas itu hati. Senang itu cinta kepada Allah. Ibadah itu tanpa ada ladzah, tidak ada kenikmatan. Dan Allah tidak disembah hanya dengan fisik, tapi Allah disembah dengan hati. Fisik hanya terjemah. Paham tak? Yes. Jadi jangan sampai meremehkan maulid. Maka orang yang hadir maulid, orang yang berkah. Orang hidupnya dengan rahmat dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pahalanya melimpah ruah. Dan dari bukti ini apa? Semua ibadah tadi itu yang paling top ikhtifal maulid. Akhirnya apa? Ternyata alhamdulillah setelah mimpi itu beberapa kemudian beliau sehat kembali. Beliau sehat. Paham tak kira? Maka alhamdulillah mudah-mudahan kita semakin hari di bulan Maulid ini, di bulan Rabiul Awal ini kita menjadi orang yang semakin bertambah mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini ada doa yang dibaca oleh Syekh Abdullah Basyaroni. Doanya sedikit, baca ini. Ya maksimal setahun rasakan, maksimal tapi enggak sampai setahun. Tetap sholawat 500 kali jangan sampai ditinggalkan, tetap gitu. Ya, sehari 100, habis sholat 100 minimal. Sedikit itu. Nanti kita insya Allah akan baca sholawat 1000 kali di hari maulidnya insya Allah. Sebelum kita tebarkan uang, ya. Uang koin yang berat itu ya. Berat bobotnya dan berat timbangannya karena dibagi saat maulid. Nah, itu nanti ada doa ini untuk mendatangkan rasa mahabbah kepada Rasulullah. Tapi yang paling bagus, bukan yang paling bagus ya, tapi tetap jangan sampai meninggalkan sholawat. Doanya Syekh Abdul Asy'arani ini juga termasuk wali top ini. Ini wali di zamannya di ulama Mesir. Kalau kita baca biografinya ini termasuk min auliyaillah top lah pokoknya ini. Syekh Abdul Asy'arani terkenal sekali beliau ini dalam kitabnya punya banyak kitab beliau. Beliau membaca doa ini habis sholat. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Bersolat ya 3 kali lah. Allahumma habibni ilan nabi wa habibin nabi ilayya. Ya Allah berikan saya mahabbah kepada Rasulullah dan jadikan Rasulullah cinta kepada saya. Wah, kalau kamu ingat ngomong saya, buktikan. Kalau nggak buktikan, jangan bohong. Kalau kamu belum merasakan mahabbah di hatimu kepada Rasulullah, hidupmu tidak ada kenikmatan. Dan mahabbah kepada Rasulullah itu tanda mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hatinya mahabbah kepada Allah pasti mahabbah kepada Rasulullah. Dan orang yang mahabbah kepada Rasulullah pasti mahabbah kepada Allah. Paham kira ya? Yes, kita akhiri demikian. Mudah-mudahan insyaallah kita di bulan Maulid ini kalau bisa jangan sampai kurang sholawat kita.
dari 500 minimal. Minimal kalau sebelum tidur baca sholawat 100 kali minimal. Kalau sampai ketiduran tidak apa-apa. Kalau belum tidur sampai selesai sholawat. Oke, kita akhiri demikian. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli